Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan berkumpul pada pagi menjelang siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Negeri 7 Taliwang, Ibu Suhaimi SPD, yang saya sayangi dan saya banggakan serta saya cintai teman-teman guru dan pendidik dan tenaga kependidikan TK Negeri 7 Taliwang. Ini adanya saya di sini untuk menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif, di mana saya akan membagikan ilmu yang saya dapatkan selama saya mengikuti calon guru penggerak beberapa bulan ini. Saya di sini bukan untuk menggurui teman-teman, saya juga di sini sedang belajar. Saya sama seperti teman-teman yang ada di sini. Saya belajar dan saya akan mendiseminasikan kepada teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya kita mohon arahan dan atau kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita kepada Ibu Suhaimi SPD. Dipersilakan. Terima kasih untuk CGP-nya ya. Baik Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di TK Negeri 7. Kemudian yang saya hormati juga calon guru penggerak CGP ya, Ibu Kori. Alhamdulillah sedang dalam proses sampai hari ini ya, untuk dan selanjutnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertatap muka, bertemu di kelas ini dalam rangka untuk mendengarkan, untuk menerapkan ya apa yang disampaikan oleh calon guru penggeraknya, yaitu dengan judul diseminasi penerapan budaya positif. Jadi untuk saran saya, mohon Ibu kita dengar bersama-sama, dan apa yang menjadi ilmu kita mohon kita dengar. Dan untuk dari calon penggeraknya juga tadi sudah bilang bahwa sama-sama kita belajar. Jadi sama-sama di hari ini mohon kita dengarkan, dan apa yang kurang dan lebih mohon nanti kan ada tanya jawab ya. Jadi cuman itu yang sekedar saya sampaikan. Mari kita mendengarkan, mari kita belajar bersama-sama dalam rangka calon guru penggerak ini untuk menjadi guru penggerak. Sesuai apa kata-kata itu, digerakkan ya. Digerakkan, menggerakkan, dan digerakkan. Oke Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala TK Negeri 7 Taliwang. Mohon maaf sekiranya saya lupa tadi untuk pembukaan, mungkin kita agar agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar, berkah dan ilmunya kita dapatkan. Marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja Ibu-ibu ya, saya izin untuk di sini saya akan diseminasi penerapan budaya positif. Mungkin ya ada yang bertanya, apa sih diseminasi itu? Nah, diseminasi itu penyaluran pembagian ilmu-ilmu kepada guru-guru yang ada di sini. Apa yang saya dapatkan selama saya pelatihan beberapa 1 bulan belakangan ini. Nah, sekarang saya ingin membagikannya kepada ibu-ibu guru yang ada di sekolah saya. Di sini kita lihat tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak,
agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Nah, di sini pernah dengar istilah Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu sebagai apa? Bisa? Bisa sekali. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara yang diibaratkan itu guru itu sebagai petani. Yang melatar belakangi beliau berkatakan itu karena di sini apa sih yang diharapkan seorang petani? Hasil yang baik. Ya, itu hasil yang baiknya itu adalah padi-padinya atau tanaman yang mereka tanamkan. Nah, di sini diibaratkan itu padi atau tanaman-tanaman seperti bawang dan lain-lainnya itu diibaratkan murid. Sedangkan ladangnya itu diibaratkan sekolah kita. Nah, kalau kita ingin murid kita menjadi lebih baik, apa yang akan kita lakukan pada ladang kita? Kita siapkan. Menanam, menumpuk, disiapkan semaksimal mungkin. Iya, nah jadinya tergantung petaninya, bagaimana cara merawat benih-benihnya, bagaimana cara menjaga benih-benihnya agar tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Seperti itulah dunia pendidikan yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini siapa yang pernah mendengar tentang budaya positif? Apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada konsep utamanya budaya positif ada 6. Yang pertama disiplin positif, teori motivasi atau hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, inilah budaya positif yang akan kita bahas pada kali ini. Yang disiplin. Kita seringkali mendengar disiplin. Nah, disiplin itu apa sih? Disiplin itu sesuatu yang membuat kita menjadi tegang gitu. Harus disiplin gini, disiplin gitu. Padahal disiplin itu merupakan, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang berasal dari motivasi internal atau dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, sebelum kita ingin mendisiplinkan anak-anak kita, tentunya kita mendisiplinkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita sendiri tidak disiplin, maka kita juga akan susah mendisiplinkan anak-anak yang akan kita tuntun untuk disiplin untuk diri mereka, seperti itu. Nah, di sini makna disiplin positif. Di sini dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kenapa sih disiplin? Nah, pasti kalau kita dengar kata disiplin kita jadi tegang gitu. Padahal disiplin bukan yang negatif saja. Nah, di sini ada juga disiplin yang positif. Menurut Dian Gosen menyatakan bahwa disiplin berasal dari kata Latin yaitu disiplin, yang artinya belajar. Kata disiplin yaitu disiplinnya yaitu murid. Untuk menjadi murid yang harus kita paham betul alasannya mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi yang intrinsik bukan ekstrinsik. Tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Motivasi yang berasal dari diri siswa atau internal sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Di sini saya punya satu kasus. Boleh saya minta tolong Ibu Guru Mastari untuk membacakan. Intimik dua mereka. Ya,
Kasus 1 ya. Ya. Ibu Sri sedang menjelaskan di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Dani malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Dani, coba tuliskan namamu. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Dani pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Dani hanya diam terpaku sambil memainkan spidol di tangannya. Ayo Dani, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan sudah sana duduk kembali. Kira-kira apa yang terjadi sama Dani? Dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan? Izin berpendapat, dari kasus yang dibacakan oleh Ibu Guru Mastari, di sini guru tidak mencari tahu alasan kenapa Dani bermalas-malasan seperti itu. Terus gurunya serta-merta langsung menyuruh memberikan perintah untuk menuliskan tanpa menanyakan apa yang sedang dirasakan anak, apakah dia bersemangat hari ini, apa masalah yang sedang dihadapinya. Seperti itu. Benar sekali yang dijelaskan oleh Ibu Guru di sini. Bisa kita lihat bahwa Ibu Gurunya kurang Dani. Kenapa ya Dani dia cuma bisa mengejudge bahwa Dani seperti ini, sedangkan dia tidak bisa menilai dirinya sendiri. Nah, kita mau lihat gurunya ini kenapa ya. Nah, di sini ada di slide selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Di sini kita akan lihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh si Dani ini. Yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita inginkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan baik. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Blazer. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan atau bisa disebut freedom, kesenangan itu fun, dan kelima itu kekuasaan atau power. Kita akan bahas satu persatu. Di sini ada survivor atau bertahan hidup. Nah, kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Pokoknya kalau yang survivor itu untuk bertahan hidup, lebih ke kebutuhan biologis kita. Nah, terus ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini meliputi kebutuhan dan koneksi sosial yang sering kita lakukan, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, pasangan, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Seperti kita di sekolah, berarti kita juga anak-anak murid kita sangat membutuhkan kasih sayang dari guru-guru yang ada di sekolahnya. Terus di sini ada penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, mencapai kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan yang dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati, meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Dan kebutuhan keempat itu adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan kebutuhan kelima itu adalah fun atau kesenangan. Merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa.
Siswa membutuhkan kesenangan yang tinggi, biasanya menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi, melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Nah, dari kelima kebutuhan tadi, kira-kira si Dani membutuhkan kebutuhan yang mana? Kesenangan, kebebasan, kesenangan. Di sini Dani membutuhkan kesenangan, terus kasih sayang, sama apa tadi satu ya? Kebutuhan? Kebebasannya dia. Jelaskan. Kenapa diambil kebebasan? Cerita Dani. Cerita Daninya. Cerita Dani. Nah, Ada. di sini saat ini Dani, kalau kita lihat kalau sikap Dani menghadapi apa yang disuruh sama Ibu Guru Sri, Dani kayaknya saat ini saat mengikuti pelajaran itu dia tidak ada mood atau tidak senang dengan perasaannya di hari itu tuh dia tidak ada ceria atau moodnya lagi drop, entahkah dia ada masalah keluarga atau lain-lain. Jadi seharusnya dilakukan oleh Ibu Sri ini, dia harus menanyakan dulu ke Dani apa yang dia rasakan. Apakah saat Ibu Sri itu bertanya, apakah dia saat itu merasa senang atau lagi sedih? Bisa saja kayak kita kan, saat kita tidak senang dengan lingkungan rumah, jelas sampai di kantor kita akan malas-malasan. Sama juga kayak anak-anak, jika dia tidak senang dari rumah, misalnya dia bangunnya tidak sesuai, misalnya moodnya saat bangun itu tidak full tidurnya, yang tidak puas, jadi dia tuh pasti ogah-ogahan. Kalau kita suruh pasti dia ya malas-malasan dia kalau pas kita suruh. Begitu juga yang terjadi pada Dani. Seharusnya Ibu Guru Sri itu lebih memperhatikan, menanya terlebih dahulu apa perasaan yang dirasakan Dani pada hari itu. Apa masalah Dani sehingga Dani tidur-tiduran, acuh tak acuh, pokoknya kurang perhatian dari pelajaran itu. Harusnya Ibu Guru itu menanyakan tentang keadaan Dani hari itu. Itu saja. Terima kasih. Ada yang ingin berpendapat selain Ibu Guru Yuni? Ibu Guru Yura dulu ya. Sedikit menambahkan dari cara Ibu Sri menyampaikannya kepada peserta didik kurang menyenangkan. Jadi Ibu Sri tidak memberikan pilihan apa yang diinginkan oleh peserta didik dalam melakukan kegiatan. Di sini kalau untuk anak usia dini, kegiatan untuk maju ke depan menulis tanpa memperhatikan perasaan anak, saya rasa masih kurang pas. Jika kita terpaksa menggunakan kegiatan seperti itu, harusnya ada pilihan yang kita berikan. Jika si Dani tidak mau menulis namanya, kita tanyakan kepada dia kembali, apakah Dani mau menggunakan media yang lain, ataukah Dani ingin menulis namanya di tempat yang lain, atau mana yang di dalam kelas ini yang disukai oleh Dani, seperti itu. Itu untuk kesenangan. Dan untuk kebebasannya, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada pilihan yang diberikan oleh gurunya. Jadi Dani tidak bebas untuk memilih apa yang ada, tidak bebas untuk mengeluarkan apa yang ada di pikirannya, tidak bebas untuk mengeluarkan apa yang dia inginkan. Ya, mungkin sekian. Terima Ibu kasih. Guru Mastari. Terima kasih Ibu Guru Ira. Silakan Ibu Guru Mastari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memberikan uraian tentang kasus dari Dani yang dirasakan saat Dani menerima pelajaran pada hari itu dalam keadaan tidak bahagia atau tidak senang. Nah, di situ yang dibutuhkannya itu mungkin
tiga, yaitu kesenangan, kasih sayang, dan kebebasan. Nah, dalam kesenangannya itu, si Dani seharusnya itu ibu gurunya, yaitu Ibu Sri itu seharusnya itu tidak langsung memberikan tugas, karena dilihat dari Dani sudah awalnya itu acu tak acu, cuek ataupun tidur-tiduran, pasti kita sebagai guru, pasti kita harus mencari terlebih dahulu, kita lakukan pendekatan. Nah, kita berikan istilahnya itu pertanyaan, kenapa sayang? Ada belayan masuk ke dalam kasih sayang seperti itu. Setelah kita ada pendekatan seperti itu kan, anak itu merasakan bahwa kita itu bahwa si anak itu diperhatikan oleh gurunya. Jadi si Dani ini merasakan istilahnya itu ada yang memperhatikan. Terus kebebasan, masalah kebebasan, si Dani itu mungkin pada saat pembelajaran itu dia tidak mau mengikuti kegiatan tersebut, tapi mungkin dia ada kegiatan yang ingin diikuti ataupun kegiatan yang lain, tapi masuk ke dalam pembelajaran itu boleh kita arahkan atau boleh kita tanyakan kepada si Dani, apa sih maunya Dani, tapi tidak keluar dari kegiatan atau pembelajaran pada saat itu. Hanya itu dulu yang dapat saya berikan masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas jawaban-jawabannya luar biasa. Memang benar di sini. Kalau misalnya anak bermasalah itu jangan tanyakan dulu pada anaknya, jangan tanyakan dulu pada apa yang salah dari diri anaknya, tapi tanyakan dulu pada diri kita sebagai gurunya. Nah, kalau anak bermasalah pasti dia membutuhkan sesuatu. Nah, bagaimana caranya dia menginginkan cara mengekspresikan sesuatu itu seperti tadi si Dani itu cuek, tidur-tiduran. Nah, itulah caranya si Dani. Nah, disitulah peran kita sebagai guru untuk mencari tahu apa yang terjadi, tapi kita mengkoreksi diri dulu terlebih dahulu. Cara ngajar saya benar enggak? Betul seperti kata Ibu Guru Mastari, Ibu Guru Ira, dan Ibu Guru Yuni, benar enggak cara kita ngajar? Sudah termodifikasi enggak apa-apa yang kita pakai di dalam kelas? Apakah menarik buat anak atau tidaknya? Seperti itulah. Tadi sudah 5 kebutuhan dasar, dan sekarang adalah, nah di sini posisi kontrol si gurunya. Di sini ada 5 posisi kontrol menurut Dean Goosen. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Nah di sini ada video, silakan kita akan menonton bersama-sama. Wajib untuk izin. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu.
Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih telah menonton. Tadi ada berapa posisi kontrol kita ibu-ibu guru? Ada 5. Yang pertama apa? Nama posisi kontrolnya. Penghukum. Yang kedua? Ya betul, membuat rasa bersalah. Yang ketiga? Teman. Yang keempat? Pemantau atau monitor. Yang kelima? Manajer. Kira-kira setelah kita menonton video yang barusan, tadi Ibu Sri ada di posisi yang mana? Yang pertama penghukum. Kalau yang pertama penghukum. Ya. Dihukum. Keliling. Dari kasus Ibu Sri. Oh, keren yang di sana aja. Boleh. Kalau Ibu Guru Harni mau menjelaskan tentang penghukum silakan. Oke, terima kasih sudah diberi kesempatan. Menurut saya, kalau menghukum itu seperti yang kita seperti yang kita lihat tadi, seharusnya nada bicaranya itu jangan kasar, jangan keras. Yang kedua, diberi kesempatan kepada anak untuk menjawab untuk memberi alasan bagaimana dia terlambat, kenapa dia bisa terlambat. Yang ketiga, jangan terlalu menekan kepada anak. Menekan itu artinya apa istilahnya? Ketat, mengekang. Itu misalnya bertanya, kenapa begini, kenapa begitu? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Guru Harni. Adakah Ibu Guru lain yang bisa mendeskripsikan bagaimana posisi kontrol Ibu Sri pada kasus pertama? Dari Selatinan. Kalau kita lihat di kasus Ibu Sri itu motivasi atau Membuat rasa bersalah terlihat di kalimat Ibu Sri yang ini. Pada tegur Ibu Sri ini yang menjawab, gimana kamu Dani, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Lalu memelas seolah-olah Dani itu merasa bersalah dengan kalimat yang dilontarkan sama Ibu Guru Sri itu. Oke, terima kasih, benar sekali bahwa di sini posisinya Ibu Sri ini dia sebagai pembuat rasa bersalah. Karena dia tidak menghukum, dia tidak sebagai teman pun tidak, sebagai pemantau juga tidak, dan sebagai manajer juga tidak, tapi dia itu sebagai pembuat rasa bersalah. Karena konsep nimbang kebutuhan dasar manusia, konsep lagi
Nah, saat di sini Pak ada apa namanya? Ada not kertas not di situ. Nah, di sini saya meminta ibu-ibu guru menuliskan posisi kontrol apa yang sudah diterapkan selama menjadi guru di sekolah, baik di sekolah ini maupun di sekolah sebelumnya. Silakan sekarang bagikan kertasnya. Sudah menjadi ibu panas begini. Pinjaman angin. Ya, dari sini tenang. Yang kita terapkan ada ya. Ya. Nanti dulu Ada yang harus segera Saya segera Nah, posisi kontrol mana yang sudah pernah diterapkan atau yang sudah pernah diterapkan lah di kelas masing-masing selama menjadi guru, baik itu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau dan manajer. Banyak orang ini, Mbak masuk dari sana dan bagus ya, ya sekali. Silakan dituliskan di kertasnya dan ditempelkan pada papan tulis. Papan. Posisi kontrol mana yang sudah diterapkan? Boleh, 2, 3 boleh. Pokoknya yang pernah diterapkan di kelas masing-masing selama telah menjadi guru. Penjelasan atau langsung begitu? Satu ya. Jujur aja. Kalau saya pun salah juga teman. Kata-kata bukan juga. Itu tenggorokan itu kali itu. Ya monitor juga. Ya lu monitor. Monitor itu kayak kita gitu ya. Monitor itu lebih ke dia beri itu kayak konsekuensi ke anaknya. Ada hukumannya jika melakukan lagi gitu. Bukan bahasanya hukuman konsekuensi. Ya, Konsekuensi. Janji sambil bengkak bener. janji ya. Ini siang. Besok deh yes yang bisa membuat iya harus Manajer belum taruh. Iya sih kalau bikin rumah dilakukan. masa tahu kan Sama kayak gawe kok. Tahu rasa diri Ya, dalam keadaan Emosi. Kak, kenal aja pak jadi kecuali ini kita aja masih ya. tahu SMP, SMA mungkin. yang pernah masalah. Nah, saya selama ini tetap ada di bola. Di bangku 4 karena pernah kelakuan 4 teman juga jadi semangat. Terus monitor ada konsekuensinya. Kalau janji sama yang guru kalau ini kan aturan manajer. Demi ampu, nak singke, anu kaji nak pulba yang mau lihat kan. Posisi kontrol. Nurut ya lo dia Mereka. nurut ya lo Kayak langsung sendiri. Yang siasi petang deng. Sampai sekali. Coba kali. Tahunya sih saya salah berarti makanan banget Terus full video merah papus yang itu mah Kumpat. siapa main Nyangkut koran. nyangkut
Akan posisi kontrol yang sudah pernah dilakukan ibu-ibu guru di TK Negeri 7 Taliwang ya. Di sini ada satu teman. Terus posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, monitor. Terus di sini juga ada pembuat orang merasa bersalah, teman dan manajer. Posisi kontrol yang sudah pernah saya lakukan, posisi kontrol membuat rasa bersalah, posisi teman, posisi manajer. Ya boleh. Terus ada posisi teman dan monitor atau pemantau. Di sini ada posisi kontrol teman, monitor sering ibu-ibu guru lakukan selama di sekolah. Alhamdulillah saya tidak membaca penghukum. Kenapa? Karena posisi penghukum itu adalah posisi yang bisa dikatakan negatif ya. Karena di sini karena dihukum anak itu anak tidak akan berkembang, anak menjadi merasa bersalah pada diri sendiri. Sehingga misalnya nih dia datang terlambat, kamu Dani kenapa kamu datang terlambat, kamu dihukum lari keliling sekolah 2 kali. Nah kurang lebih seperti itu contohnya penghukum nih. Nah itu akan dibawa sama si Dani semasa hidupnya sampai dia dewasa kelak. Dani akan selalu memikirkan, saya pernah dihukum oleh ibu guru Ida gitu. Saya pernah dihukum oleh ibu guru Harni karena sudah pernah disuruh keliling lapangan. Nah, itu akan menjadi pemikiran yang negatif buat anak sehingga anak dewasa kelak. Nah, di sini tadi ada juga saya baca pembuat orang merasa bersalah. Di sini saya kira yang sering kita kerja tidak baik. Memang nada bicaranya pembuat rasa bersalah itu rendah, dia lembut, tapi efeknya ke anak-anak menjadi seperti itu, dia akan merasa bersalah pada diri sendiri sehingga itu akan memunculkan aura-aura negatif dari si anak itu. Astaga, saya sudah suruh marah ibu guru Nining. Gimana mau ini? Bisa saya lakukan ini besok? Nah, anak bisa berpikir seperti itu. Nah, di posisi teman ini memang kita juga banyak ya. Sebagai guru banyak yang memposisikan diri kita sebagai teman, tapi dampak negatifnya menjadi teman ini anak-anak tidak mau mendengar guru lainnya gitu. Anak-anak cuma mendengar si guru temannya ini sehingga pas dia misalnya sekarang dia di kelompok A bersama ibu guru Kori, nah sehingga nanti dia di kelompok B karena dia tidak udah dekat nih, udah terlalu dekat sama ibu guru Kori, dia hanya bisa mendengarkan kata ibu guru Kori, sehingga pas dia misalnya ibu guru Ira yang berkata bisa menjadi besar kemungkinan pula anak itu tidak akan mendengar. Nah di bagian situ ya yang bagian negatifnya. Nah terus monitor dan pemantau ini juga banyak kita lakukan ya. Karena di sini monitor dan pemantau ini lebih ke memberikan konsekuensi. Nah anak itu nanti diberikan konsekuensi kalau kamu apa yang akan terjadi misalnya kamu tidak mengerjakan tugas. Nah saya tidak akan bisa tahu ibu apa-apa saja yang saya akan kerjaan. Nah di situ ada apa namanya diskusi antara orang tua, antara guru dan muridnya. Nah di posisi manajer ini kita sebagai guru itu diharapkan sebagai posisi kontrol yang memiliki posisi manajer. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena di posisi manajer ini kita akan membuat anak menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, menjadikan anak yang dapat membuat keputusan. Karena pada saat posisi manajer ini guru dan anak, guru akan memancing nih pertanyaan apa saja yang bisa membuat anak itu menjadi bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia perbuat, seperti itu. Terus di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, di sini keyakinan kelas ciri-cirinya adalah bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan yang positif, tidak perlu banyak agar mudah dipahami dan diingat, melibatkan seluruh warga sekolah. Kalau di sini kalau kita di CGP itu kita mengubah, misalnya kan kalau kita di sekolah peraturan ya namanya ya.
Kenapa kita mengatakan keyakinan? Karena di keyakinan itu lebih menggunakan kata-kata yang positif. Misalnya dilarang minum berdiri. Nah, di situ kita meminta anak untuk bisa agar menghargai. Nah, kenapa saya bilang menghargai? Anak-anak menghargai makanan dengan cara duduk gitu. Kita jangan datang terlambat, tapi kita ganti menjadi datang tepat waktu. Misalnya menggunakan, jangan pakai baju yang dikeluarkan. Nah, gitu nanti kita bisa bilang gunakanlah pakaian yang rapi. Nah, seperti itulah keyakinan-keyakinan yang menggunakan lebih ke pernyataan yang positif. Seperti itu. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 menurut Diana Gosen, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang berarti seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Terus nomor 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang artinya seorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain untuk menuntut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Terus yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang artinya melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini atau dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang menjadi disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Nah, di sini saya minta pernyataan teman-teman lagi. Apakah setuju atau tidak setuju? Di sini ada hukum dapat mendisiplinkan anak. Kenapa? Hukum dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bisa jadi setuju, bisa jadi enggak. Kita dengar pendapat Ibu Guru Ira. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dari pernyataan tersebut saya tidak setuju. Kenapa saya berkata demikian? Seperti penjelasan dari Ibu Guru Kori tadi di awal, bahwa anak-anak yang kita berikan hukuman itu akan tertanam di dalam dirinya. Dia akan selalu berpikir merasa bersalah. Dia akan berpikiran negatif ke depannya. Itu akan berdampak buruk ke depannya untuk anak usia dini. Itu mungkin. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sebenarnya hukuman dan disiplin itu berbeda ya. Ada 2 hal. Kalau hukuman itu sebenarnya lebih ke memberi hukuman. Artinya karena anak itu sudah melanggar peraturan. Sedangkan disiplin itu sendiri, kita mendisiplinkan anak. Misalnya dia disiplin waktu, disiplin dalam berpakaian, terus disiplin yang lain-lainnya. Disiplin itu sendiri mungkin mengajarkan anak untuk mendapatkan keterampilan yang baru. Disiplin menjaga emosinya, terus mengelola perilaku mereka. Mungkin lebih ke situ ya kalau disiplin. Kalau hukuman itu mungkin lebih ke karena dia telah melanggar peraturan. Seperti itu. Terima kasih. Dan terima kasih, saya setuju sekali dengan pendapatnya Ibu Guru Ira dan Ibu Guru Nining. Dan pernyataan yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Kita beri apa? Hukuman itu bukan dengan cara memberi hukuman itu kita pukul, itu tidak bisa. Ya sama itu. Jadi kita beri pekerjaan yang pas, yang cocok ya. Nah, jadi itu Ibu. Kalau untuk memukul apa itu tidak bisa Ibu. Tetapi kalau sering ya itu mungkin. Oke. Dapat pada bagian nomor 2. Nah ya, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kenapa?
Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, yaitu menurut saya itu setuju sekali, karena dengan kita memberikan penghargaan anak atau peserta didik kita itu dapat meningkatkan minat belajar, bahwa saya contohnya ya, ibu guru, maksud penghargaan itu kan kita berikan nilai kayak bintang 4. Saya dapat bintang 4 hari ini. Besok lagi biar tambah ada dapat bintang 4 lagi, saya lebih giat belajar lagi, biar kasih lebih bagus lagi gitu hasil karya saya, seperti itu. Jadinya saya sangat setuju kalau diberikan penghargaan. Terima kasih pendapatnya. Terima kasih semua sudah berpendapat pada pernyataan bagian sini, dan pada bagian selanjutnya kita akan membedakan pengertian antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini pada bagian hukuman itu merupakan sesuatu hal yang menyakitkan yang harus terjadi, terus membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci karena adanya hukuman, jadi anak ini membenci kedisiplinan ini. Nah, terus adanya paksaan, dorongan anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, karena kan dia takut nih akan dihukum lagi. Nah, jadinya dia tidak mau jujur gitu. Terus marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Itulah pengertian dari hukuman. Sedangkan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi membuat anak menjadi tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Seperti itu. Terus ini kita mau berlatih tentang hukuman dan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu. Terus membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena perilakunya sendiri. Berdiri di depan sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab, hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Berarti nomor 1 tadi apa? Hukuman. Nomor 2? Konsekuensi. Nomor 3? Hukuman. Nomor 4? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. 100. Ya. Udah paham ya hukuman dan konsekuensi? Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Betul nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu adalah hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat itu konsekuensi karena dia yang melakukan. Terus berdiri di depan sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu tidak ada hubungannya gitu. Anak tidak bisa menjawab pertanyaan, apa hubungan dengan dia berdiri di depan? Makanya dijadikan hukuman ya. Jadinya dia dipermalukan. Terus menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi karena dia telah mencoretkan punya teman dan dia bertanggung jawab, seperti itu. Nah, di sini kita lari mulai ke restitusi. Ada yang pernah dengar restitusi? Dan ada yang lagi penjelasan aja. Restitusi menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin, positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si buat kesalahan atau win-win solution. Berarti dalam di sini tuh tidak ada yang dirugikan. Misalnya kalau hukuman, ini bedanya restitusi, konsekuensi dan hukuman itu dia kayak kalau misalnya hukuman ini masih kayak kita menghukum anaknya, berarti yang rugi anaknya kan. Nah, di sini di restitusi ini kita kayak mencari solusi, mencari tahu. Ya, bisa seperti itu kan. Anaknya juga bisa akan mengetahui apa yang akan dilakukan selanjutnya, seperti itu. Saya kemarin pernah melaksanakan restitusi.
karena mengumpul tugas ya. Dengan Arfa, Ayudia dan Kania. Di sini ada gambar Arfa itu. Gambar Arfa lagi ngapain ya kira-kira? Dia masuk ke dalam keranjang Lego. Kira-kira boleh tidak kita masuk ke keranjang Lego? Tidak boleh. Nah, kenapa si Ayudia sama si Kania ada di situ? Ternyata ceritanya si Kania ini kesantil. Kesandung sama kakinya si Ayudia dengan posisi tidur seperti ini. Nah, iya kan di bagian situ ya kan Ayudia ini lagi diskusi sama ibu guru Ros ya kalau tidak salah pada saat itu. Nah, si Kania lewat belakangnya si Ayudia. Pas Ayudia angkat kaki-kaki gitu ternyata dia kesandung. Nah, di sini ada namanya segitiga restitusi, di mana kita dapat menstabilkan. Di sini ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kalau yang pertama itu sebenarnya kalau bagian sini kita boleh yang mana saja duluan, tidak harus menstabilkan identitas, tidak. Kita bisa menanyakan keyakinan terlebih dahulu bisa. Cuma kalau di sini kita coba baca yang menstabilkan identitas. Interaksinya kita ke anak nih, kata-katanya seperti ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Misalnya anak melakukan kesalahan agar dia tidak agar dia tidak menciut gitu ya. Jadinya kita tuh dia tidak minder, dia tidak merasa bersalah gitu. Jadinya kita kayak mempunyai kata-kata pengantik gitu loh. Setiap anak itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu guru juga gitu. Nah, pada saat ini Arpa juga melakukan kesalahan. Nah, boleh tidak seperti itu kan? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kurang lebih kata-katanya seperti ini ya. Terus yang divalidasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, dimana kita menanyakan alasan nih. Pasti setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada alasan kenapa dia melakukan sesuatu. Kayak Arpa kemarin itu setelah saya tanyakan, dia pengen bermain Lego tapi main dulu sama keranjangnya si Arpa. Adakah cara yang lebih efektif untuk menyatakan yang kamu butuhkan? Terus menanyakan keyakinan, nilai apa saja yang sudah telah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu, seperti itu. Ini ada video contohnya Arpa ya. Tadi Arpa main pakai apa? Keranjang apa? Arpa masih ingat nggak peraturan kelas kita? Boleh nggak kita main pakai keranjang Lego? Keranjang Lego buat apa? Kenapa? Karena harus kamu taruh Lego atau mau main sama keranjang Lego? Ibu guru juga pernah di posisi Arpa pengen main sama semua yang ada di kelas. Tapi Arpa lihat lagi, itu boleh tidak dimainin. Kalau rusak keranjang Legonya, gimana? Kita taruh Lego nanti. Pengangguran Legonya bisa nggak teman-teman main nanti? Boleh main, tapi tidak dengan keranjang Lego, oke? Mainnya pakai apa? Ini Arpa mau apakan keranjang Legonya? Bisa para lagi keranjang Legonya. Bisa bantu ibu guru. Jadi atas dulu dong. Salim. Bro. Gitulah kurang lebih ya. Kurang lebihnya banyak kurangnya sih. Tadi kurang lebih seperti itu ya. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gambar. Kalian sedang Makan. Nah, kalau makan kita boleh berdiri tidak? Boleh. Tuh, lihat gambarnya ini lagi apa dia ya? Lagi duduk, lagi berbagi makanan sama teman. Boleh kita lempar-lempar makanan? Tidak boleh. Boleh kita taruh makanan, kita buang-buang ke teman-teman kita, boleh enggak? Tidak boleh, harus makan dengan rapi dan duduk. Nah, gambar apa selanjutnya ini ya? Tuh. Nah, ini gambarnya siram taman. Tapi yang piket kita siram apa ya? Siram bawah. Siapa yang piket hari Senin? Diana. Siapa yang piket hari Selasa? Ania kemarin hari Selasa nggak datang dia, jadi nggak dia nyiram. Siapa yang piket hari Rabu? Kaila kemarin. Oh, Kaila hari Senin. Siapa yang piket hari Kamis? Yang piket hari ini belum siram bawang kan? Jangan lupa setelah ini bawangnya disiram, oke? Oke, nanti setelah ini. Jangan sekarang. Yang piket hari Jumat siapa? Yang piket besok. Nisa sama Fata. Yang piket hari Sabtu? Akan biar apa disiram bawangnya? Siapa yang tahu biar bawangnya bisa apa? Biar subur. Biar nanti kalau sudah bisa dipanen kita bisa makan mau bawangnya. Siapa kemarin yang sudah tanam bawang? Semuanya sudah tanam bawang. Nah, lihat gambar ini. Tuh. Boleh tidak? Tarik rambutnya. Boleh tidak kita tarik rambut teman? Boleh nggak kita pukul teman yang ini? Kita sama teman harus saling sayang, saling sayang, saling menghargai. Tadi siapa yang pukul patah? Siapa